Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Kebangkitan Mataram. Episode pertama. Kesaktian Raden Ronggo, putra Panembahan Senopati. Alkisah sejak penaklukan Pajang, negeri Mataram menjadi negeri merdeka yang berdaulat penuh. Mataram semakin lama semakin makmur. Banyak orang berdatangan untuk ikut menikmati kehidupan yang tenang di tanah Mataram. Kebesaran negeri Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati sudah terdengar hingga ke negeri sekitar. Pada suatu hari ada serombongan prajurit Banten yang datang ke Mataram. Kepergian mereka dari negeri Banten karena mendengar kesaktian Panembahan Senopati yang masyhur sebagai prajurit unggul yang tiada lawan. Para prajurit Banten ingin menjajal kesaktian Panembahan Senopati. Kedatangan para prajurit Banten baru semalam, belum diketahui oleh Senopati. Pagi itu Raden Ronggo menemui para prajurit Banten. Berkata Raden Ronggo, "Hei orang Banten, ada perlu apa engkau datang ke Mataram? Apakah benar hendak menantang ayahanda Senopati? Jangan engkau melawan ayahku, hadapilah aku dulu. Kalau sampai aku kalah, gampang saja engkau menantang ayahku. Sekarang pegang tanganku. Engkau boleh patahkan jari-jariku." Seorang prajurit Banten menangkap jari Raden Ronggo, lalu ditekan kuat-kuat. Raden Ronggo bergeming. Si prajurit Banten dilempar, jauh melesat. Si prajurit Banten bangun kembali lalu mendekat. Gantian Raden Ronggo disuruh memegang jarinya. Oleh Raden Ronggo, jarinya dipegang dan dipuntir. Si Banten kokoh bertahan. Raden Ronggo marah. Prajurit Banten ditabok hingga tewas. Teman-teman si prajurit lari ketakutan. Ulah Raden Ronggo kemudian dilaporkan kepada Panembahan Senopati. Sang ayah lalu menasihatinya. Berkata Panembahan Senopati, "Hei Ronggo, engkau ini anakku yang sangat kuat. Tidak ada prajurit Mataram yang seperti engkau kekuatannya. Engkau berani membunuh prajurit Banten yang belum pernah melihatku. Engkau sungguh sok berani. Kalau benar engkau sungguh kuat, ini, patahkan jempol kakiku." Raden Ronggo paham bahwa sang ayah marah. Namun watak Raden Ronggo memang tidak bisa terima kalau diremehkan kekuatannya. Seketika Raden Ronggo bangkit keberaniannya dan mencoba membedot jempol kaki sang ayah. Benar-benar hendak mematahkannya. Meski Senopati sakti, bedotan Raden Ronggo dirasakan sakit. Spontan Senopati menghentakkan kaki. Raden Ronggo terlempar. Raden Ronggo ketakutan dan lari keluar. Karena buru-buru Raden Ronggo tak keluar lewat gerbang. Pagar bata keraton diterjang begitu saja seolah menerjang rumah laba-laba. Pagar bata ambrol meninggalkan lubang sebesar manusia. Raden Ronggo terus berlari ke arah timur, hendak purik ke Pati. Panembahan Senopati melihat sang putra berlari ngacir, lalu mengirim 2 gandek untuk membujuknya pulang. Panembahan Senopati berkata, "Kejarlah si Ronggo. Dimanapun tempatnya engkau berhasil mengejar, ajaklah pulang." 2 gandek melesat mengejar Raden Ronggo. Di Sukowati mereka berhasil menyusul. 2 gandek mencegat di tengah jalan, menahan laju Raden Ronggo. Seorang gandek berkata, "Duh Raden, saya diutus ayahanda. Raden disuruh pulang. Kalau Raden tidak pulang, kami bisa dihukum mati." Raden Ronggo berkata, "Hei gandek, aku tak mau pulang sekarang. Besok aku pulang kalau aku sudah ingin. Kalian pulanglah, jangan menghalangi jalanku." Seorang gandek memaksa dengan merangkul kaki Raden Ronggo. Raden Ronggo merapatkan kaki. Si gandek terjepit kaki Raden Ronggo dan tewas seketika. Gandek tinggal seorang, lalu lari pulang melapor kepada Panembahan Senopati. Sesampai di Mataram, gandek segera menemui Panembahan dan menyembah. Panembahan Senopati berkata, "Hei gandek, putraku apakah sudah pulang?" Gandek menyembah dan berkata, "Kami sudah melaksanakan perintah Paduka menyusul Raden Ronggo. Di Sukowati kami berhasil mengejarnya. Kami memintanya pulang, namun Raden Ronggo tidak mau. Baru akan pulang kalau sudah ingin pulang. Teman saya memaksa dengan memegang kakinya. Raden Ronggo lalu merapatkan kakinya. Teman saya terjepit dan tewas. Raden Ronggo kemudian lari ke arah timur laut.
Saya duga pergi ke Pati. Panembahan Senopati kaget dan sangat bersedih, tetapi kemudian mupus. Sementara itu Raden Ronggo sudah sampai di Pati. Negeri Pati dipimpin sang paman, anak dari mendiang Ki Panjawi. Para penjaga yang melihat kedatangan Raden Ronggo kaget karena dia datang sendirian. Mereka kemudian melapor kepada Adipati Pati. Putra Tuan Raden Ronggo dari Mataram datang, ingin menghadap kepada Paduka, lapor seorang penjaga. Adipati Pati kaget, tetapi sejenak kemudian merasa gembira atas kedatangan sang keponakan. Bertanya Adipati Pati, apakah si Ronggo diutus Kanda Senopati? Yang ditanya menjawab, kedatangannya tanpa pengawalan, mustahil kalau diutus sang ayah. Terserah Paduka nanti yang menanyai. Adipati Pati menduga Raden Ronggo burik. Adipati Pati lalu berkata, bawalah dia masuk. Aku sudah sangat kangen dengan keponakanku si Ronggo. Yang disuruh segera beranjak keluar memanggil Raden Ronggo. Pada waktu itu di Pati sedang ada pertemuan. Para punggawa lengkap menghadap sehingga Bali Pisuwanan penuh dengan orang. Ada sebongkah batu besar yang sangat berat. Sudah lama batu itu akan disingkirkan, tetapi tidak ada yang kuat mengangkatnya. Batu itu kemudian membuat jajaran punggawa sedikit terpisah. Ketika Raden Ronggo masuk, dia kesulitan mencari jalan maju. Pikirnya, paman ini bagaimana? Menyuruh orang menghadap kok tidak memberi jalan. Apa saya disuruh menendang batu itu? Tanpa pikir panjang, batu itu diterjang sehingga menggelinding. Para punggawa Pati miris melihat kesaktian Raden Ronggo yang menerjang batu seolah menerjang gabus. Namun mereka senang karena batu itu kini telah tersingkir dengan sendirinya. Raden Ronggo maju ke depan dan menyembah. Adipati Pati bertanya, anakku Ronggo, apakah engkau diutus ayahmu Kanda Senopati? Aku sudah kangen denganmu, anakku. Syukurlah engkau mau datang ke sini. Raden Ronggo berkata, paman, saya datang atas kehendak sendiri. Sudah lama tidak main ke Pati. Sekarang baru bisa terlaksana. Raden Ronggo kemudian tinggal di Pati. Baru semalam berlalu Raden Ronggo mendengar ada seorang pertapa sakti. Si pertapa menjadi tempat para orang Pati berguru. Tempat si pertapa tadi berupa pohon asem. Pohon itu semula masih tumbuh subur, tetapi ketika dijadikan sandaran si pertapa lalu pohon menjadi kering. Pertapa tadi selalu mencuil pohon asem dengan kukunya. Para siswanya bertanya, guru, apa maksud pohon itu dicuil dengan kuku? Si pertapa menjawab, siswaku, ketahuilah, kelak cuilan kayu ini bisa dibakar untuk menemukan tubuhku. Para siswa kaget, guru, mengapa demikian? Si pertapa menjawab, memang seperti itu kehendakku. Raden Ronggo setelah mendengar kesaktian si pertapa, hatinya tergugah untuk mencobai kesaktiannya. Raden Ronggo mendatangi si pertapa di tempatnya. Setelah bertemu, tanpa banyak kata, Raden Ronggo menangkap si pertapa dan mencuili tubuhnya. Tubuh pertapa hancur tak utuh lagi. Raden Ronggo lalu pulang ke Mataram. Ketika para siswa si pertapa datang, mereka tak menemukan gurunya. Hari sudah malam dan keadaan sudah gelap. Untuk menerangi sekeliling, para siswa membakar cuilan pohon asem bekas sandaran si pertapa. Setelah dicari ke segala tempat, mereka menemukan serpian tubuh si pertapa. Serpian tubuh si pertapa lalu dikumpulkan oleh para siswa dan dikuburkan. Pada saat yang sama, Raden Ronggo sudah sampai di Mataram. Raden Ronggo segera dipanggil menghadap oleh sang ayah. Raden Ronggo duduk bersimpuh memohon ampun. Sang ayah menciumnya berkali-kali. Berkata sang ayah, Ronggo anakku, sudah waktunya engkau belajar tentang ilmu kesaktian. Raden Ronggo terdiam, namun berpikir, kepada siapa lagi hendak berguru. Sedang di Mataram tidak ada lagi yang lebih sakti darinya. Panembahan Senopati berkata, engkau tidak usah jauh-jauh pergi berguru. Bergurulah kepada kakekmu Ki Juru Martani. Belajarlah darinya segala ilmu yang belum kau miliki. Meski setengah sangsi, Raden Ronggo segera melesat ke rumah Ki Juru. Pada saat itu Ki Juru sedang salat di langgar. Raden Ronggo menunggu di tangga langgar yang terbuat dari batu.
Karena gabut, Raden Ronggo iseng menusuk-nusuk anak tangga dengan jarinya. Anak tangga dari batu itu baginya selunak lempung basah. Anak tangga itu menjadi bolong-bolong sebesar jari. Ki Juru Martani yang sudah selesai salat melihat ulah Raden Ronggo. Ki Juru berkata, "Cucuku, jangan menusuk batu dengan jarimu. Itu batu keras." Seketika anak tangga batu itu mengeras bagi Raden Ronggo. Jari-jarinya tak mempan lagi dipakai menusuk anak tangga itu. Raden Ronggo baru mengakui bahwa Ki Juru Martani pantas dijadikan gurunya. Raden Ronggo sangat rajin menyerap ilmu dari Ki Juru Martani. Semua ilmu sudah diberikan. Setelah selesai belajar, Raden Ronggo diizinkan pulang ke Puri. Setelah beberapa lama pulang ke Puri, Raden Ronggo mendengar berita ada ular besar di desa. Orang desa ketakutan karena ular itu sangat besar, tak seperti ular pada umumnya. Raden Ronggo yang mendengar laporan tentang ular tersebut segera mendatangi tempat ular itu berada. Tidak lama Raden Ronggo sampai di persawahan tempat ular bersarang. Si ular yang didatangi melihat ada manusia, langsung menyerang. Terjadilah perkelahian antara si ular dan Raden Ronggo. Ular melilit tubuh Raden Ronggo dengan kuat. Raden Ronggo tak melawan, seolah membiarkan si ular kehabisan tenaga. Setelah si ular lemas, baru Raden Ronggo membalas. Si ular ditarik sampai putus. Setelah bertarung sengit melawan ular, Raden Ronggo pulang ke Mataram. Tidak lama kemudian Raden Ronggo menderita sakit. Sakitnya tak kunjung sembuh dan semakin parah, hingga Raden Ronggo berpulang ke Rahmatullah. Usia Raden Ronggo saat itu baru 14 tahun.